Nilai trigonometri fungsi sin untuk sudut istimewa nilainya seperti yang tertera di tabel. Lalu bagaimana kalau kita harus mencari sudut yang bukan istimewa seperti sin 75 derajat, sin 15 derajat, berapa nilainya? Oke, cek di video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Saya akan membahas yang pertama adalah untuk fungsi sin, baik sin A ditambah B maupun sin A dikurang B. Fungsi sin, rumus jumlah dan selisih dua sudutnya seperti yang kalian lihat ini ya. Jadi untuk penjumlahan sin A ditambah B adalah sin A kali cos B ditambah cos A dikali sin B. Dan untuk pengurangannya sin A dikurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Yang harus kalian perhatikan bahwa untuk fungsi sin, untuk membedakan dengan fungsi yang lainnya, kalau fungsi sin ini silang ya, sin cos kosin, sin cos kosin. Namun untuk tandanya sama. Jadi kalau soalnya ditambah, jawabannya juga ditambah. Kalau soalnya dikurang, jawabannya juga dikurangi. Ini adalah soal-soal yang akan kita kerjakan. Ada 5 soal ya. Cek terus video ini sampai tuntas supaya kalian paham bagaimana cara penyelesaian soal-soalnya dengan detail. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada sin 75 derajat dan sin 15 derajat. Ini bukan merupakan sudut istimewa. Bagaimana cara kalian mengerjakan kedua soal ini ya? 75 derajat, 15 derajat. Caranya adalah kita tetap menggunakan bantuan dari sudut istimewa. Jadi 75 derajat ini harus kita ubah dulu menjadi operasi penjumlahan sudut maupun pengurangan sudut. Boleh, silahkan. Misalnya di sini kalau 75 derajat kita bisa menggunakan berapa? 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Jadi dua sudut istimewa 45 derajat ditambah 30 derajat ya. Apakah bisa dengan yang lain? Boleh, yang lain bisa jadi misalnya 120 derajat dikurang dengan 45 derajat. Karena ini dua-duanya juga sudut istimewa ya. Sudut istimewa yang satu di kuadran kedua, yang satu di kuadran pertama. Ini juga boleh. Hanya saja karena saya ingin menjelaskan konsep penjumlahan terlebih dahulu, berarti saya menggunakan yang ini dulu. Oke, yang 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Jadi di sini saya ubah ya, sin 75 derajat ini menjadi 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Kalian saya ingatkan lagi dengan rumusnya yang tadi sudah dijelaskan di awal ya, bahwa sin A plus B itu dia silang ya. Jadinya sin cos kosin ya, akan berbeda dengan cos nantinya di video selanjutnya nanti. Jadi sin A dikali cos B, kalau tandanya sama, tambah berarti di sini ditambah cos A dikali sin B ya, sin B. Oke. Ini rumusnya, cos A dikali sin B. Langsung kita ke soalnya. Di sini sin 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Berarti manakah yang A, manakah yang B? Ini adalah yang A dan ini adalah yang B. Oke, kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Sama dengan berarti di sini sin A-nya berapa? 45 derajat cos 30 derajat ya kan, kemudian ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Nah ini semua di kuadran 1 ya, kalian hafal ya dengan sudut trigonometri di kuadran ke-1. Sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Cos 45 derajat
setengah akar 2 sin 30 derajat setengah. Setengah dikalikan setengah ini ya, karena perkalian setengah dikalikan setengah jadi 1/4 akar 2 dikalikan akar akar 3 sama dengan berapa? Akar 6. Setengah dikalikan setengah berapa? 1/4 akar 2. 1/4 dengan 1/4 ini bisa saya keluarkan ya, difaktorkan 1/4, buka kurung, yang tersisa di sini berapa? Akar 6. Yang di sini tersisa berapa? Akar 2. Ya, inilah jawaban dari sin 75 derajat. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua di sini ada sin 15 derajat. Sin 15 derajat ini kita harus menggunakan bantuan dari dua sudut istimewa ya. Kalau dijumlahkan nggak mungkin ya, 15 derajat berapa yang dua sudut istimewa dijumlahkan hasil 15 derajat, berarti pasti dia dikurang. Di sini kita bisa menggunakan 45 derajat dikurang dengan 30 derajat, boleh kan? Ya, bisa juga misalnya kalian menggunakan opsi yang kedua, misalnya 60 derajat dikurang dengan 45 derajat. Nah, boleh ya, boleh yang ini, boleh yang ini. Silahkan dicoba, hasilnya nanti dia pasti sama ya. Saya akan menggunakan yang keberapa kira-kira? Ayo, yang mana? Tadi kita sudah pakai 45 derajat dengan 30, berarti saya coba akan menggunakan yang ini. Oke, saya menggunakan yang ini. Nah, kemudian saya ingatkan lagi ya untuk sin. Karena pengurangan ya, sin A dikurang B ya, rumusnya apa? Rumusnya silang sin A dikali cos B, tandanya sama ya, tandanya negatif, berarti sini negatif cos A dikali sin B, seperti ini yang akan kita gunakan. Oke, kita langsung saja, karena tadi saya menggunakan yang 60 derajat dikurang 45 derajat, maka kita tulis di sini sin 60 derajat dikurang 45 derajat, berarti hasilnya adalah sin 60 derajat dikali cos 45 derajat dikurang cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Sin 60 derajat berapa? Sin 60 derajat? Oke, setengah akar 3. Cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Cos 60 derajat berapa? Setengah. Sin 45 derajat setengah akar 2. Setengah dikalikan setengah, perkalian ya, jadi 1/4 akar 3 dikalikan akar 2 akar 6 ya. Kemudian di sini setengah dikalikan setengah 1/4 akar 2 ya, dikalikan 1 tetap akar 2. Kita bisa keluarkan 1/4-nya, difaktorkan 1/4, buka kurung, yang tersisa di sini adalah akar 6. Ini ingat negatif, hati-hati, negatif di sini berarti akar 2 yang tersisa. Inilah jawabannya. Mudah kan? Untuk soal yang ketiga dan 4 ini mudah saja ya. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat sepintas ini sepertinya sulit, karena sudut-sudut yang ada di sini adalah sudut-sudut yang bukan sudut istimewa. 38, 22, di sini ada 175, ada 25, bukan istimewa. Tapi dengan menggunakan konsep rumus jumlah dan selisih dua sudut ini, kita bisa membuat soal ini jadi mudah mengerjakannya. Pertama kita cek dulu, karena di sini sin cos sin seperti sudut selisih dan jumlah ya, trigonometri ini adalah fungsi sin. Kita bisa pastikan bahwa ini adalah fungsi sin. Berarti saya tulis di sini karena ini fungsi sin. Nah, sekarang yang kita cari adalah yang mana A, yang mana B, dan tandanya. Pertama yang kita lihat di sini adalah tandanya. Tandanya adalah positif. Berarti di sini saya juga tulis positif ya. Kemudian yang merupakan A dan B yang mana? Di sini saya tandai 38 ini
karena dia duluan di sini saya asumsikan sebagai A. Kemudian yang ini juga A, ya kan? Yang 22 ini sebagai B, yang di sini sebagai B. Karena kita harus meletakkan A di sini, B di sini. Oke. Kemudian kita letakkan di sini A-nya jadi berapa? 38 ditambah 22 derajat. Nah, berapakah 38 ditambah 22? Hasilnya adalah sin 60 derajat. Sin 60 derajat ada di kuadran 1. Berapa nilai dari sin 60 derajat? Hasilnya adalah setengah akar 3. Mudah kan? Kemudian untuk yang kedua sama seperti yang tadi. Pertama kita lihat dulu, karena ini tandanya adalah negatif, berarti dia akan negatif ya. Di sini fungsinya sin cos, kosin. Jadi di sini sin juga, hanya saja tandanya negatif. Kemudian manakah yang merupakan A? Ya, 175 ini sebagai A, yang 25 ini sebagai B, ya. Ini A, ini B. Ya. Kemudian kita tulis di sini 175 dikurang dengan 25 derajat. 175 derajat dikurang 25 derajat berarti sama dengan berapa? Sama dengan adalah sin 150 derajat. Sin 150 derajat ini adalah merupakan sudut istimewa di kuadran kedua. Karena sudut istimewa di kuadran kedua, maka kita bisa mencarinya dengan tanpa menggunakan tabel. Kalau kalian ingin lebih detail lagi, silahkan diklik di video saya yang saya cantumkan di link deskripsi video ini ya. Jadi di sini saya akan tulis sin 150 derajat di kuadran kedua, saya menggunakan bantuan 180 derajat dikurang berapakah yang hasilnya 150 derajat dikurang dengan 30 derajat. Nah, karena 180 derajat ini hanya sebagai bantuan saja, jadi yang kita pakai adalah yang belakang, patokannya adalah yang belakang. Berarti nilai di sini adalah sin 30 derajat. Berapakah nilai dari sin 30 derajat? Oh iya, sin 150 derajat ini ada di kuadran kedua. Sudut di kuadran kedua yang sin itu bernilai positif. Ingat ya, positif. Sin bernilai positif, berarti ini tetap positif. Sin 30 derajat hasilnya adalah setengah. Inilah jawabannya. Oke, untuk soal selanjutnya di sini ada soal jika sudut alfa dan beta adalah sudut lancip dengan sin alfa sama dengan 4/5 dan sin beta sama dengan 5/13. Maka nilai dari sin alfa plus beta adalah, ini soal agak berbeda dengan yang tadi ya. Oke, pertama yang kita lihat dulu dari soal ini adalah kata-kata bahwa soal ini menggunakan sudut lancip. Karena sudut lancip berarti dia ada di kuadran ke-1. Karena di kuadran ke-1 berarti semua sudutnya bernilai positif, berarti aman ya. Oke, langsung kita kerjakan. Untuk sin alfa 4/5, sin beta 5/13, kita akan menggunakan bantuan dari dua segitiga Pythagoras, yaitu segitiga Pythagoras yang pertama menggambarkan bahwa sudutnya adalah alfa. Sudutnya alfa. Di sini saya gunakan bantuan ini. Sin itu demi depan per miring, berarti depan dari sudut ini ya, nilainya berapa? 4. Miringnya yang mana ini? 5. Nah, berarti kewajiban kalian adalah mencari berapakah nilai yang di samping sudut ini dengan menggunakan apa? Pythagoras. Nah, sini saya asumsikan X ya. Berarti untuk mencari nilai X adalah berapa? X kuadrat sama dengan ya, yang miring dikurang dengan yang tegak 4 kuadrat. Berarti berapa di sini? 25 dikurang 16 sama dengan 9, berarti X-nya akar dari 9 ya sama dengan 3. Berarti di sini berapa hasilnya adalah 3 ya, di sini 3. Nah, sehingga dari sini kalian bisa menuliskan bahwa di soal tadi sin alfanya berapa? 4/5 ya kan, 4/5. Berarti kita bisa dapat cos alfa berapa? Cos alfa itu cos itu apa?
sudut di samping ya, cos, sami, samping, sudut per miring. Sampingnya berapa? 3/5. Oke, ini. Jadi angka ini yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal nantinya. Oke, ini adalah yang segitiga yang pertama. Kemudian segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua kita gambarkan lagi segitiga yang kedua untuk mencari cos beta. Di sini beta. Yang diketahui dari soal adalah sin beta 5/13. Sin itu depan per miring, demi ya, depan per miring. Berarti yang depan berapa? 5. Miringnya berapa? 13. Kalian berkewajiban mencari yang ini. Berapakah ini? Ya, kita gunakan lagi Pitagoras. Misalnya saya asumsikan di sini sebagai apa? Y misalnya boleh. Y kuadrat sama dengan, berarti miringnya 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berarti berapa? 13 kuadrat 169 ya, dikurang 5 kuadratnya berapa? 25. Berarti sama dengan berapa? 144. Akar dari 144 berapa? Akar 144 adalah berapa? 12 ya. Akar 12 ya. 12. Berarti di sini yang kalian dapatkan yang sisi Y-nya ini adalah 12. Oke. Kemudian kita tuliskan di sini, berarti kalau sin beta tadi di soal ada sin betanya adalah 5/13 demi depan per miring, berarti cos betanya berapa? Cos betanya adalah sami, samping per miring, 12/13 ya. Ini yang kalian cari terlebih dahulu. Oke, sudah dapat? Kemudian kita langsung untuk mengerjakan dari soal ini. Karena yang ditanya adalah sin alfa plus beta ya, sin alfa plus beta. Oke, yang ditanya adalah sin alfa plus beta. Sin alfa plus beta ini rumusnya adalah dari rumus jumlah dan selisih sudut sin alfa cos beta. Silang ya, tandanya plus, berarti di sini plus cos alfa dikali sin beta. Silakan kalian masukkan ya, sin alfa berapa? Ini 4/5 ya, 4/5 sudah didapat tadi, 4/5. Cos betanya berapa? Ayo, cos beta di sini berarti ya, bukan ini adalah alfa. Cos beta di sini 12/13. Kita tulis di sini 12/13. Cos alfa, mana cos alfa? 3/5. Oke. Sin betanya yang mana ini? Sin beta 5/13 ya, 5/13. Silakan kalian operasikan di sini. Berarti 4 dikali 12 berarti berapa? 48. Kemudian 13 dikalikan 5 berapa? Berarti 65. Ditambah 3 dikali 5 berapa? 15 per 5 dikali 13 berarti 65. Oke, kemudian 48 ditambah 15 berapa? 63 per 65. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa ya. Berarti inilah jawaban dari sin alfa plus beta dengan sin alfa 4/5 dan sin beta sama dengan 5/13. Lalu bagaimana kalau ada soal yang menggunakan sudut tumpul? Kalau menggunakan sudut tumpul berarti kalian harus hati-hati. Karena kalau di kuadran kedua ya, kalau dia sudutnya masuk di kuadran kedua berarti untuk yang bernilai positif hanya sin. Kalau cos bernilai negatif. Oke, demikian.